Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Enggar Wijayanti, biasa dipanggil Via. Saya mahasiswa Fakultas Psikologi Angkatan 2018 yang sekarang sedang melakukan kuliah kerja nyata atau biasa disebut dengan KKN di Dusun Trucuk dan Dusun Plambungan, Pajangan, Bantul, Yogyakarta. Karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita terjun langsung ke dusun tersebut, maka KKN kita dilaksanakan secara daring. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai stunting. Mari kita simak mengenai pengertian dan situs global stunting. Untuk pengertiannya sendiri, stunting atau kerdil merupakan suatu kondisi di mana balita itu memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang. Untuk situs global sendiri, stunting itu tuh menjadi permasalahan di dunia ini. Pada tahun 2017, 22,2% atau sekitar 150,8 juta balita di dunia mengalami stunting. Indonesia termasuk ke dalam negara 3 dengan prevalensi tertinggi di Asia Tenggara. Rata-rata prevalensi balita stunting di Indonesia pada tahun 2005 sampai 2017 adalah 36,4%. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor stunting dan dampaknya. Mari kita bahas satu persatu mengenai faktor stunting. Yang pertama yaitu situasi ibu dan calon ibu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, postur tubuh ibu yang pendek, jarak kehamilan yang terlalu dekat, ibu yang masih muda, ibu yang terlalu tua, serta asupan nutrisi yang kurang pada saat kehamilan. Yang kedua, yaitu situasi bayi dan balita. Tidak terlaksananya menyusui dini, gagalnya pemberian ASI eksklusif, dan proses penyapihan dini dapat menjadi salah satu faktor terjadinya stunting. Padahal asupan zat gizi pada balita itu tuh sangat penting untuk mendukung pertumbuhan sesuai dengan pertumbuhannya. Untuk memenuhi kecukupan gizi pada balita bisa dilakukan dengan pemberian makanan tambahan atau bisa juga dengan pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI. Yang ketiga yaitu sosial ekonomi dan lingkungan. Kondisi sosial ekonomi dan sanitasi tempat tinggal juga berkaitan dengan terjadinya stunting. Apabila sanitasinya buruk tuh akan menyebabkan beberapa infeksi atau penyakit. Ada beberapa penyakit infeksi yang diderita bayi itu dapat menyebabkan berat badan bayi itu turun. Jika kondisi ini terjadi pada jangka waktu yang cukup lama dan tidak disertai dengan pemberian asupan yang cukup untuk proses penyembuhan, maka dapat mengakibatkan stunting. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dampak. Dampak dibedakan menjadi dua, yaitu dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Yang pertama yaitu dampak jangka pendek. Yang pertama yaitu peningkatan terjadinya kesakitan dan kematian. Yang kedua, perkembangan kognitif, motorik, dan verbal pada anak itu tidak optimal. Yang ketiga, peningkatan biaya kesehatan. Untuk jangka panjang sendiri, yang pertama postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa. Yang kedua, menurunnya kesehatan reproduksi. Yang ketiga, kapasitas belajar dan performa yang kurang optimal saat masa sekolah. Yang terakhir, produktivitas dan kapasitas kerja yang tidak optimal. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai upaya yang bisa dilakukan. Upaya ini tuh bisa dilakukan dari ibu hamil bahkan saat kita remaja ataupun dewasa. Yang pertama yaitu ibu hamil. Bisa dilakukan menyelenggarakan program dengan memberikan makanan tinggi kalori dan protein. Yang kedua,
Deteksi dini mengenai penyakit menular dan tidak menular. Yang ketiga, pemberantasan cacingan. Yang keempat, menyelenggarakan konseling mengenai menyusui dini dan ASI eksklusif. Yang terakhir, penyuluhan dan pelayanan KB atau keluarga berencana. Untuk balita sendiri, bisa dilakukan melalui pemantauan pertumbuhan balita, menyelenggarakan kegiatan pemberian makanan tambahan, dan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Untuk anak usia sekolah, bisa dilakukan dengan menyelenggarakan program gizi anak sekolah. Untuk remaja dan dewasa, bisa meningkatkan penyuluhan untuk perilaku hidup bersih dan sehat, penyuluhan mengenai pola gizi seimbang, penyuluhan mengenai tidak merokok, penyuluhan mengenai tidak mengkonsumsi narkoba, dan penyuluhan mengenai pendidikan kesehatan reproduksi. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Mas, Mbak, dan teman-teman semua. Apabila ada banyak kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.